Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Allah. Sebelum lanjut ke presentasi, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 1. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Manif Robani. Yang kedua ada Denny Triatmaja. Yang ketiga ada Rehana Bornov Ramadhani. Dan yang keempat ada Anita Sufah. Lanjut. Di sini ada 8 subbab yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah wujud Allah Subhanahu wa taala. Wujud Allah Subhanahu wa taala. Wujud Allah itu ada di surat Al-Baqarah ayat 164 yang membahas tentang wujud Allah, dan juga ada Al-Imran ayat 190 sampai 191. Wujud Allah seperti Allah tuh menuntut akal manusia untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi dengan segala isinya. Bila akal manusia mau berpikir, maka tidak akan ada yang bisa dilakukan manusia kecuali harus menyatakan bahwa Allah adalah pencipta segalanya. Allah mengajak manusia untuk berpikir tentang penciptanya. Dia yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Yang kedua adalah tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Tauhid adalah meyakini akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Islam mengajarkan bahwa Allah esa tidak dari segi bilangan, melainkan dari segi bahwa Allah tidak mempunyai sekutu atau serupa. Tauhid terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala perbuatan ataupun pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya Rabb segala sesuatu dan pemiliknya. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa macam peribadatan yang telah disyariatkan olehnya. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat baik yang sesuai dengan keagungannya yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah makna la ilaha illallah yang akan dijelaskan oleh Anita Sufah. Materi yang ketiga ada makna la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah disebut kalimat tauhid atau kalimat thayyibah. Kalimat itu mengandung makna tauhid yang sangat dalam, yaitu yang pertama, beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik kepadanya. Lalu yang kedua, keyakinan tentang keesaan Allah, pengakuan akan keesaan Allah sebagai satu-satunya zat yang wajib disembah. Dan yang ketiga, tauhid adalah i'tiqadiyah, yaitu mengesahkan Allah sebagai satu-satunya motivator tujuan dalam setiap perbuatan. Lalu materi yang keempat, ada yang membatalkan 2 kalimat syahadat. Yang pertama, bertawakal tidak kepada Allah. Yang kedua, tidak mengakui bahwa semua nikmat adalah karunia Allah. Yang ketiga, beramal dengan tujuan selain Allah. Yang keempat, taat secara mutlak kepada selain Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, tidak menegakkan hukum Allah. Yang keenam, membenci Islam seluruh atau sebagiannya. Selanjutnya adalah Al-Asma wa As-Sifat yang akan dibacakan oleh Denny Triatmaja. Dan materi selanjutnya ada Al-Asma wa As-Sifat. Pengertian merupakan dari mentauhidkan atau mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan zat yang layak disembah. Dan keutamaan dengan mempelajari dari beriman dengannya, maka keimanan dalam diri seseorang akan bertambah kuat dan tidak lagi berharap takut ataupun menyembah kepada selain Allah. Dan adapun contohnya, yang pertama tidak menyontek saat ujian, yang kedua hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga saling memaafkan orang lain.
Dan selanjutnya ilmu Allah. Ilmu Allah dijelaskan dalam surat Yunus ayat 61. Tidak ada satupun di dunia ini yang luput dari pengetahuan Allah. Karena itu, terdapat anjuran kepada manusia untuk selalu merasa diawasi oleh Allah. Sesungguhnya semua gerik kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika itu adalah kebaikan, maka Allah akan membalas dengan kebaikan, dan jika itu berupa keburukan, maka kita berhak mendapatkan balasan yang pantas kita dapatkan. Ilmu Allah Subhanahu wa taala maha luas, tak terjangkau dan tak terpikirkan oleh akal pikiran. Dia mengetahui apa yang sudah terjadi dan akan terjadi, serta dia pun mengatur malaikat, manusia, dan makhluk manapun tidak bisa menyelami lautan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk mengetahuinya saja tidak akan mampu. Yang selanjutnya adalah Mayatullah yang akan dibacakan oleh Raihana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Ma'iyatullah. Ma'iyatullah adalah kebersamaan Allah, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai hamba-hambanya. Ada dua bentuk kebersamaan Allah dalam kehidupan manusia, yaitu bersifat umum dan bersifat khusus. Yang pertama, kebersamaan Allah secara umum atau ma'iyah ammah. Kebersamaan ini bersifat mutlak mencakup seluruh makhluk ciptaannya. Seluruh manusia, baik yang muslim maupun kafir, solih maupun durjana, ahli ibadah maupun ahli maksiat, semua merasakan dan mendapatkan kebersamaan Allah terhadap mereka. Yang kedua, kebersamaan Allah secara khusus atau ma'iyah khosoh. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebersamaan secara khusus kepada orang-orang yang beriman dan beramal solih padanya. Mereka adalah orang-orang yang mampu mensyukuri seluruh nikmat dan karunia Allah secara benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syirik. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dan orang yang melakukannya disebut dengan musyrik. Syirik dibagi menjadi dua, syirik besar atau syirik akbar dan syirik kecil atau syirik asghar. Syirik besar adalah perbuatan syirik yang dapat membuat seseorang yang melakukannya keluar dari agama Islam dan membuatnya kekal di dalam neraka jika ia meninggal sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik akbar terbagi menjadi 4. Yang pertama syirik doa, yang kedua syirik niat, yang ketiga syirik kecintaan, yang keempat syirik ketaatan. Syirik kecil atau syirik asghar merupakan syirik yang dihasilkan dari perbuatan maupun ucapan yang dinyatakan sebagai perbuatan syirik oleh syara'. Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, namun bisa menjadi pengantar melakukan syirik besar. Adapun macam-macam syirik kecil yaitu sebagai berikut. Yang pertama, syirik zohir atau syirik nyata. Yang kedua, syirik khafi atau syirik tersembunyi. Ya, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Kelompok 1 itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, datangnya dari kami. Apabila ada kebenaran, itu hanya Allah semata. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.